Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang biasa, Bang Rahmatul Fahmi, jauh-jauh dari Aceh, tetangga kita, sahabat karib Sumatera Utara, yang mungkin dari sahabat Oif tadi sudah banyak yang tahu tentang beliau lah. Kemudian juga Kak Aji, yang juga merupakan salah seorang yang sangat penting bagi komponen yang ada di Oif UMSU, karena kebetulan beliau juga sebagai salah satu tim peneliti yang kalau mungkin tulisan-tulisan Kak Aji bisa dicek lah ya di internet. Mungkin kita spill di sini juga. Baik sahabat Oif sekalian, mungkin ada tadi yang bertanya, ada beberapa tim peneliti juga yang tadi hadir dari Planetarium Jakarta. Ada Bang tadi, selamat bergabung Bang. Ini kita segan juga kita live Q&A menjawab pertanyaan astronomi, ada ahlinya. Tapi dulu kita pernah kok Bang Mi Q&A dengan Bang, dengan POJ, dengan Bang Roni. Yang lain-lain juga sudah bergabung. Selamat bergabung Idin, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ada juga dari mahasiswa Ilmu Falak UMSU. Ada juga yang lagi magang ini, Bang Mi, dari mahasiswa Ilmu Falak IAI Enlak Semawe. Magang di OIF. Baik, ya. Buat teman-teman juga yang baru mengenal Bang Fahmi, Bang Rahmatul Fahmi ini merupakan tim Falakiyah Kanwil Kementerian Agama di Aceh, Provinsi Aceh, dan juga merupakan staf di Observatorium Tengku Cik Kutakarang, Loknga Aceh. Beliau juga kalau saya pantau dari dari jejaring sosial media, beliau cukup aktif mengedukasi masyarakat, mulai dari tingkatan pelajar, masyarakat umum, mengedukasi tentang astronomi. Ini luar biasa ini Bang Rahmatul Fahmi. Iya, betul, karena memang kita di sini punya program edukasi falakiyah di observatorium. Baik, ya. Mungkin sudah bisa mulai kita jawab pertanyaan ini ya Bang ya, Kak Aji? Boleh. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya juga menghimbau kepada Sobat Oif sekalian, dan mungkin kalau ada dari penonton Sobat Observatorium Hilal Aceh juga, kami persilahkan untuk kalau ada pertanyaan juga nanti direct langsung ketik di kolom komentar. Mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti kalau memungkinkan kita jawab, atau waktunya atau sesuai dengan tema kita jawab. Namun sebelum itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik dari fitur Q&A di story Instagram maupun dari kolom komentar, yang hari ini juga akan bakal kita kita dengarkan, diskusikan dengan kedua narasumber kita. Oke ya Bang Fahmi dan Kak Aji. Oke. Sip. Nah, yang pertama kita langsung kayaknya kalau bahas peluang kerja kayaknya nantilah di akhir ya. Ini dari mahasiswa IAI Enlak Semawe Ilmu Falak ini, dari Al-Syam, nanti aja di akhir ini. Dari alumni dia. Ya, dari FDK dong, dari FDK 17 ya. Ini dulu yang kita jawab. Bagaimana sejarah awal program studi falak di Provinsi Sumatera Utara atau Aceh? Kalau pertanyaan ini mungkin yang dari nanti bakal dijawab, kalau untuk di Acehnya nanti dijawab oleh Bang Fahmi. Yang di Sumatera Utaranya dijawab oleh Kak Aji. Kebetulan karena Kak Aji orang Sumatera Utara, Bang Fahmi orang Aceh. Kalau juga ada tambahan, dipersilakan. Selamat datang juga Ustazuna Falakiyah Mudi dan yang lain-lain. Selamat bergabung. Kalau ada pertanyaan nanti
bisa diketik langsung. Insya Allah kita jawab nanti kalau memungkinkan waktunya ya Bang Mia. Ya, terkait tentang perkembangan sejarah awal program Mufalak atau mungkin sains astronomi ya, astronomi mungkin belum ada. Mungkin bisa dijawab dulu melalui dari Kak Aji dulu. Dipersilakan Kak Aji. Ini suaranya kekecilan atau pas ya? Sebelumnya? Udah pas, tapi kurang kuat lagi. Mungkin volume yang kuatkan Kak Aji, bisa dibuat volume HP-nya. Oke, udah. Jadi semoga terdengar jelas Ya, ya. oke. Jadi program ilmu falak yang setahu saya di Sumatera Utara itu kan di UMSU ya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi kan sebelum program itu ada, jauh sebelum itu 8 atau mungkin 7 tahun yang lalu itu kan OIF UMSU udah berdiri, observatoriumnya udah ada, dan melihat bagaimana eksistensi OIF UMSU melakukan penelitian, pengabdian dan lain sebagainya, bagaimana ini bisa tetap eksis. Kalau saya dengar ya dari Pak Arwin, pendiri OIF UMSU, bagaimana ini observatorium bisa tetap eksis ya dengan ada penambahan SDM kan ya. Jadi SDM itu tetap harus ada gitu. Nah, SDM-nya kalau kita berharap orang dari Jawa gitu ke Sumatera Utara itu kan susah ya. Jadi bagaimana kita membentuk SDM kita sendiri gitu. Makanya dibentuklah program studi ilmu falak di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara gitu. Jadi setelah dapat izin dari Kemenak dibuat programnya, dan ini setahu saya sudah ada dua angkatan gitu kan di program tersebut gitu. Itu mungkin kalau dari saya. Baik. Ya, baik. Mungkin untuk Sumatera Utara juga masih kalau menurut saya masih masih lebih banyak lagi mungkin program studi atau ditambah mungkin dengan program astronomi. Itu harapan kita untuk di Sumatera Utara. Namun fun fact-nya juga kalau mata kuliah yang berkaitan dengan falak, kalau saya tidak salah, karena kebetulan S1 saya juga di UIN Bang Mi, UIN Pancing di UIN Medan. Kebetulan kalau itu di fakultas syariahnya ya kalau nggak salah itu juga ada mata kuliah ilmu falak. Mata kuliah ilmu falak mata kuliah wajib untuk ditempuh di jurusan-jurusan tertentu kalau nggak salah. Atau di UIN kampus-kampus Islam kalau nggak salah ada pesantren juga yang punya sekolah tinggi agama Islam juga memiliki mata kuliah. Ada juga universitas swasta yang di luar Muhammadiyah juga yang ada mata kuliah yang berkaitan dengan falak. Ya, itu mungkin sebagai tambahan juga kita tadi diskusi kita. Mungkin ada dari tambahan dari Bang Fahmi mungkin terkait ilmu falak di Aceh. Kami persilakan. Ya, kalau di Aceh sendiri ilmu falak itu punya sejarah yang panjang. Bahkan dalam catatan itu dari abad ke-17 melalui Syekh Nuruddin Araniri dan Syekh Abdul Rauf Singkili itu sudah mulai ada pengkajian ilmu falak. Jadi bahkan beliau berdua ini memiliki kitab ilmu falak yang bahkan sampai sekarang sebagian masih mempelajari. Kemudian juga termasuk di abad ke-19 itu kami punya tokoh nama beliau Syekh Abbas Al-Aishi yang namanya sekarang menjadi nama observatorium atau pusat observasi bulan kami ini. Nama lain beliau itu Tengku Uci Kutakarang. Nama asli beliau Syekh Abbas Al-Aishi. Beliau itu dulu ahli pengobatan juga, kemudian ahli falak juga sekaligus. Dan model pengembangan ilmu falaknya itu sejak dulu sampai sekarang itu melalui pondok pesantren juga. Ditambah kalau sekarang kan sudah ada melalui universitas ya. Ada juga yang lain itu Abu Tepin Raya, itu guru falak Aceh yang sangat masyhur sekali kalau di Aceh. Beliau juga punya kitab Ad-Dahwatul Al-Kubra, itu yang membahas tentang Rubu' Al-Mujayyab. Kemudian juga yang sekarang masih ada beliau Abu Tanjung Bungong, itu melalui pendidikan di pesantrennya beliau kembangkan ilmu falak. Nah, kalau di kampus sendiri di UIN Araniri itu di jurusan di Fakultas Syariah juga mempelajari ilmu falak. Kemudian di pondok pesantren modern juga ada, kalau di Banda Aceh di Dayah Modern Darul Ulum, kemudian di Aceh Besar ada di Dayahrul Islam Anak Bangsa, itu setingkat dengan Aliyah Man, mempelajari ilmu falak juga. Kemudian di Dayah Insan Qurani juga mempelajari ilmu falak. Bahkan di Dayah ini termasuk di Mudi Mesra ini, dari itu tim Falakiyah Mudi Mesra sendiri yang sudah join dengan kita juga mempelajari ilmu falak sekarang. Itu Dayah Salafi.
yang mengkaji kitab, tapi juga mempelajari ilmu falak dengan gaya modern, menggunakan epimeris, perhitungan yang seperti yang kita gunakan itu. Kemudian juga ada komunitas-komunitas kecil yang juga turut mempopulerkan ilmu falak di sini, termasuk di Rumah Falak Aceh, itu bersama dengan Tengku Ismail. Kemudian ada juga Aceh Astrologer. Mereka aktif khususnya di bidang astrofotografi. Kalau kita sendiri di Observatorium Tengku Cipta Karang ini melakukan edukasi falakiyahnya dengan bentuk menerima kunjungan belajar dari siapapun, semua umur, bahkan dari usia dini. Ya, anak-anak TK, kemudian SD, kemarin minggu lalu 2 kunjungan dari anak SD, minggu ini juga ada dari anak SD, dari tingkat SMP, SMA, guru-guru pondok pesantren juga, majelis taklim kita terima semuanya. Tetapi setiap tahunnya itu Kementerian Agama memang rutin menggelar bimbingan teknis. Nah, ini untuk tenaga yang ada di Kementerian Agama sendiri, apakah itu di KUA ataukah itu dari kabupaten kota ya, Kemenak kabupaten kota. Juga kita sekarang di Aceh kan ada Dinas Syariat Islam. Mereka juga melakukan pelatihan ilmu falak itu bagi guru-guru daya. Jadi di Aceh itu ilmu falak ini bagi kalangan yang menekuninya memiliki tempat belajar yang cukup, insya Allah. Akan tetapi kan ilmu falak ini tidak dipelajari begitu masif seperti ilmu-ilmu yang lainnya, jadi kesannya itu eksklusif, padahal tidak. Bahkan ada juga ketika kami tanyakan itu kepada peserta yang belajar, katanya ilmu falak itu sulit. Tidak sebetulnya, karena ilmu falak itu bisa kita ajarkan ke segala umur, tapi tentu dengan tingkatan pemahaman yang masing-masing. Sampai ke anak TK pun bisa kita ajarkan tentang tata surya ya. Nah, kalau hitung-hitung kan untuk yang tingkat mahasiswa mungkin cocok seperti itu. Ya. Jadi kalau sekarang di Aceh itu ilmu falak bahkan didukung dengan dukungan kadun lewat aturan pendirian rumah ibadah. Itu ada tausiah dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh itu yang mengharuskan pendirian masjid baru atau musala baru untuk dilakukan pengukuran arah kiblat. Jadi memang ini ada gerak yang masif tapi tidak tampak di permukaan barangkali ya. Nah, seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih Bang Fahmi. Itu tadi Sobat OIF, pertanyaan yang sudah dijawab oleh kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan memang perkembangan ilmu falak itu sendiri di Aceh memang sudah ya, seperti dia dahulu kala tetap eksis dan bahkan terus semakin bertumbuh ya Bang Fahmi ya. Di Sumatera Utara juga sudah mulai, walaupun mungkin sebelum semasif di Aceh, karena memang Aceh kita dengar memang sebagai negerinya para ulama dari dulu. Memang falak ini juga banyak diperdalami dan diketahui oleh para alim ulama kita zaman dahulu. Itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab dari pertanyaan saudara Fadlika. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya ini dari Syaksun 00. Ini mungkin kalau dari profilnya ini masih anak pelajar nih, anak SMA yang mau berkunjung di dia lihat hari ini dia nanya ini kayaknya. Pertanyaannya ya semoga nanti ini ngambil ilmu falak atau astronomi ya dimanapun diambil terserah. Karena ini pertanyaannya sepertinya beliau tertarik nih, bagaimana cara memperdalam astronomi selain di bangku kuliah. Ini dari Syaksun. Mungkin kita apakan ya? Kita samakan persepsi perdalam astronomi atau ilmu falak ya. Mungkin nanti dari sisi ilmu falaknya bisa dijawab oleh Bang Fahmi. Memperdalam astronominya dari Kak Aji. Mungkin kita mulai dulu dari Kak Aji. Ya, jadi saya background ilmu falaknya lebih sedikit ya. Jadi saya coba jawabnya dari astronominya, sisi astronomi. Jadi kan sekarang tuh memang sudah exposure informasi itu udah besar ya, nggak kayak dulu gitu kan, zaman orang tua kita gitu. Kalau dapat informasi itu harus di bangku sekolah dan lain sebagainya. Karena sekarang udah lebih besar tuh, jadi banyak course-course online sebenarnya yang tersedia, baik itu free, baik itu ya berbayar gitu. Contohnya itu saya tuh sering ambil course online di Coursera. Jadi tuh
kita mau belajar mata kuliah apa aja ibaratnya ada gitu. Misalnya contohnya mau ngambil mata kuliah astrofisika gitu. Ada tuh, nanti kita tinggal searching aja, nggak cuma Coursera ya, di berbagai platform yang mirip itu juga ada gitu. Nah, kalaupun dia berbayar, itu kemungkinan besar kita bisa gratis lah gitu, minta ini bisa gratis nggak gitu, asalkan kayak kita email lah pihak kampus yang menyediakan mata kuliah itu gitu kan. Dan beberapa bahkan itu bisa dikonversi jadi kredit SKS gitu ya, kalau saya ya SKS. Jadi beberapa itu memang menyediakan bisa dikonversi jadi itu. Tapi kalau enggak, kalau sekedar tujuan bukan sekedar, kalau tujuan kita yang ingin mencari ilmu, ya udah mau itu bisa dikonversi ke jadi SKS dan lain sebagainya, itu kan nggak masalah gitu. Kita dapetin ilmunya. Itu salah satunya kalau astronomi. Ya, itu tadi jawaban dari Kak Aji yang memang beliau program strata satunya itu di ilmu astronomi ya. Itu mungkin barangkali menjawab pertanyaan dari saudara Syaksan. Ente semoga ambil jurusan ilmu falak atau astronomi ya, Syaksannya. Mau di IAIN Loksmawe yang agak dekat atau di UMSO juga dekat, terserah. Tapi kalau mau ambil di ITB juga astronomi mantap juga, lebih mantap juga. Bisa diambil di mana aja, banyak pilihan. Oke, dari sisi ilmu falaknya mungkin maksimalitas untuk menyerap kita pengetahuan ilmu falak, mungkin kalau kita, menarik nih kalau kita bahas dari perspektif Bang Fahmi, karena kebetulan beliau kan S1-nya pendidikan agama Islam kalau nggak salah ya. Nah, menarik sekali bagaimana Bang Fahmi tertariknya ini, abang nih tertariknya dengan ilmu falak dulu, kemudian mendalami, itu gimana ceritanya? Mungkin bisa diceritakan Bang Fahmi. Ya, itu kalau ketertarikan sudah dari zaman aliyah ya, dari tahun 2006-2007. Sudah cukup lama dan kemudian saya belajar sendiri. Tetapi dari tahun 2014, kemudian saya tahu ada info kegiatan di Observatorium Tengku Cikgu Ketakarang ini. Saya mulai ikut dan kemudian ikut waktu itu di pelatihan bersama dengan guru-guru pondok pesantren. Kebetulan saya juga guru pondok pesantren. Jadi mulailah diajarkan tentang bagaimana cara penghitungan waktu sholat, kemudian cara mengukur arah kiblat, dan lain-lain itu yang biasa kita pelajari di bangku kuliah juga. Sampai kemudian terus saya dalami sendiri, pelajari sendiri. Dan 2019 tiba-tiba saya mendapatkan pemberitahuan dapat seleksi, kesempatan untuk mengikuti seleksi untuk menjadi tim di observatorium ini dan bergabunglah kemari. Di sini ternyata di Kementerian Agama, di lingkungan Kementerian Agama itu banyak pelatihan-pelatihan bertema hisab ruqyah. Apakah itu di tingkat provinsi ataukah di nasionalnya. Saya beberapa kali mengikuti yang di tingkat nasional dan yang terakhir itu yang kegiatannya di Boska bulan Agustus yang lalu. Bulan Mei juga ada di Pusdiklat Jakarta. Jadi kalau untuk lingkungan Kementerian Agama itu cukup banyak. Tetapi untuk umum juga ada. Contohnya misalkan dengan pelatihan skema MOOC Pintar yang sekarang digalakan oleh Pusdiklat Kemenak itu. Bulan Juli kalau tidak salah terakhir itu ada pelatihan hisab ruqyah dan itu bisa diikuti oleh umum. Nanti memang di situ ditujukan untuk kalangan Kementerian Agama, tetapi bagi masyarakat umum yang mau ikut tinggal ikut aja daftar, nanti pilih di pilihan non ASN. Jadi tetap bisa ikut, bisa tetap dapat sertifikatnya, materinya seperti yang kita pelajari biasanya juga. Nah, di samping itu, lihat kesempatan yang ditawarkan oleh observatorium yang terdekat, misalkan yang di Medan. Begitu OIF UMSU misalkan membuka, atau observatorium itu membuka kesempatan untuk belajar, datang, ya silakan daftar dan datang. Begitu juga di sini. Kalau di Aceh memang kita promosikan untuk anak-anak ataupun mahasiswa untuk datang dan belajar bersama dengan kita. Nanti kalau memang ada materi khusus, kita akan ajarkan itu. Saya dulu seperti itu dan sampai sekarang juga belajar mandiri untuk programming di bidang ilmu falak ini. Belajar tentang epimeris ya, dengan bahasa Python, kemudian juga ada juga di PHP, itu kita bisa membuat aplikasi sendiri bahkan. Nah, jadi harus ada keinginan kuat dari diri kita sendiri untuk bisa seperti itu. Lihat peluangnya, daftar, ikut terus. Ya, baik. Sangat luar biasa tadi jawaban dari abang kita, Bang Fahmi. Semoga bisa mencerahkan dari pertanyaan dari saudara Syaksun. Jadi kalau
Makanya ada yang mau ditanya lagi dari saudara Samsuddin, mungkin bisa DM ke Aji atau Bang Fahmi ya, nanti di follow Instagramnya tapi Samsuddin. Bang Fahmi dan Kak Ya, Aji, karena silakan. kita ini tidak formal, jadi nggak masalah sambil ngopi. Saya juga udah ada sediain kopi sambil nggak terlalu formal, lebih bisa nyantai aja. Kita coba cek, ada beberapa cek yang masuk dari netizen. Pertama ini ada masuk dari udah Kanduang nih, aduh. Dari Bang Rodi Aldebaran, tim peneliti, salah satu apa ya, tim peneliti di POJ. Tapi mungkin nanti ya kita jawabnya dari Bang Rodi Aldebaran. Juga ini pertanyaan kedua dari saudara jiran kita dari Ammar Firdaus. Yang pertama tadi dia nanya apakah ini ada rekamannya. Yes, ada. Ini kita rutin Q&A ini yang dan setelah ini juga nanti kita arsipnya bakal kita upload di YouTube OIF Umsur, bisa dipantau. Kita juga bakal share di sana. Ini dari Malaysia, dia pertanyaannya, di masa depan ada kolaborasi bersama universitas di Malaysia, boleh kontak kalian. Boleh, nanti kita hubungi. Kita juga sudah cukup banyak berkolaborasi berbagai universitas dan lembaga. Balai Cerap Hilal ya, kalau di Malaysia itu apa namanya, juga pusat falak yang ada di Sarawak juga kita sudah bekerja sama. Nanti bisa kita berkabar, insya Allah. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari alumni ilmu falak IAIN Osmawe yang juga dulu magang di OIF UMSU. Pertanyaannya adalah, seberapa besarkah peluang kerja bagi para lulusan ilmu falak di Indonesia? Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Aji, falak atau astronomi ya, mungkin bisa kita. Sebenarnya kalau peluang kerja itu kan ibaratnya kayak jurusannya A, kerjanya B gitu, bisa beda ya. Soalnya banyak juga teman-teman saya itu yang jurusannya astronomi tapi kerjanya digital marketing gitu, itu banyak itu. Tapi kan ini kalau kita bicara tentang astronomi ilmu falak, saya akan mengasumsikan bahwa kerjanya nanti juga di bidang yang sama gitu kan. Karena kan ilmu falak astronomi itu ilmu yang cukup spesifik gitu. Di kelas kita juga belajar hal-hal yang spesifik gitu. Dan ilmunya itu tidak tidak praktikal lah gitu di dunia industri, di dunia kerja gitu kan pada umumnya. Tapi beberapa skill dari yang kita dapetin dari mata kuliah kita, dari pembelajaran di kuliah, misalnya contohnya kalau mata kuliahnya ada bahas tentang programming gitu kan, nah kita bisa jadi data analis tuh nanti gitu kerjanya gitu. Atau misalnya kalau yang mau lebih spesifik astronomi ya jadi kemudian ambil studi lanjutan S2, S3, jadi dosen, jadi akademisi, jadi peneliti. Banyak juga kan observatorium yang peneliti-peneliti masih menerima S1, ya silakan coba dicari peluang-peluang itu. Terus kerja sebagai komunikator juga bisa, komunikator sains gitu. Baik itu ya kayak di observatorium ataupun di majalah. Jadi dia jadi penulis gitu. Itu kalau saya, dan juga tadi seperti yang abangnya bilang di kementerian dan lain sebagainya itu kan buka ya, PNS juga saya lihat kemarin ada beberapa tuh yang buka posisi untuk S1 sebagai laboran di observatorium gitu kan, pengamat dan lain sebagainya gitu. Ya, mungkin kita bisa beralih. Jazakumullah khairan dari Bang Amar. Ahlan wa sahlan akhi Bang Amar, kita berkabar insyaallah. Ini ada juga yang pertanyaan yang senada dengan pertanyaan dari Alsam tadi, dari apa namanya, dari Triani 14, masih sama saja bidang profesi yang masih satu rumpun dengan ilmu falak ataupun astronomi. Ini mungkin karena pertanyaan hampir satu nada, kita mungkin dari perspektif dari Bang Fahmi, kami persilakan. Ya, ilmu falak itu sendiri kan sebetulnya bahasa Arabnya dari astronomi. Cuman karena kita mempelajarinya itu spesifik yang menyangkut dengan ibadah, makanya pembahasannya jadi seputar hal-hal itu saja dalam urusan ibadah. Tetapi kalau kita mau kembangkan lagi, jadi bidang profesi yang serumpun dengan ilmu falak itu, kalau secara umum apa yang dicakup oleh astronomi umum juga kita bisa masuk ke situ, asal mau memperluas pengetahuan kita, belajar lebih banyak lagi, ikut kursus.
Misalkan seperti untuk menjadi astronom dan astrofisikawan memungkinkan, asalkan kita mengembangkan pengetahuan kita lebih lanjut. Atau menjadi konsultan astronomi, atau juga menjadi orang yang memberikan saran bagaimana solusi teknis untuk satu permasalahan yang menyangkut dengan astronomi. Misalkan waktu pembangunan observatorium di satu tempat, nah kita menjadi konsultan, kemudian menjadi penyuplai dari eh, teleskopnya itu pun bisa, atau domnya. Nah, menjadi bisnismen yang di bidang astronomi, atau bahkan menjadi pengembang aplikasi astronomi dengan mengembangkan kemampuan pemrograman. Ya, kita sudah punya ilmu tentang astronomi, bagaimana posisi matahari kemudian berhubungan dengan waktu sholat. Kita belajar bagaimana cara menemukan posisi matahari dengan bahasa pemrograman, dengan library-library tertentu, lalu kemudian kita buat aplikasi untuk menghitung waktu salat untuk di daerah manapun. Tapi untuk waktu salat barangkali sudah ada dari Kementerian Agama, dari jadwalnya. Bisa dengan yang lain, contoh untuk memvisualisasikan peta rukyat. Seperti sekarang kan ada banyak versi nih. Ada versi KHGT-nya, kemudian ada punya MABIMS-nya, dan punya seperti yang digunakan oleh teman-teman Muhammadiyah juga. Nah, tetapi yang membuat aplikasi yang untuk menyuplai data-data seperti itu masih sedikit, dan kita bisa masuk ke situ. Contohnya seperti itu. Nah, jadi peluangnya banyak, tergantung kita itu maunya mempelajari tentang apa dan fokus di mana saja. Peluang selalu ada untuk mereka yang bersungguh-sungguh, itu sudah pasti ya. Baik. Kalau di Kementerian Agama itu di setiap provinsi ada ahli falaknya. Jadi mereka yang belajar ilmu falak dan kemudian masuk ke Kementerian Agama itu bisa masuk ke posisi itu. Terus kemudian di setiap kabupaten kota, ada berapa banyak itu kabupaten kota di Aceh, di Indonesia, yang juga butuh tenaga ilmu falak. Nah, peluangnya ada dan banyak, tinggal kesempatannya saja. Baik. Cari peluang. Luar biasa dari jawaban dari abang kita, Bang Fahmi. By the way, buat sobat OIP yang cewek-cewek ini Bang Fahmi udah nikah ya, jadi jangan coba DM lagi mau apa? Mau berkenalan dengan beliau. Ini Bang Fahmi kita ini sudah menikah. Anak udah berapa Bang Fahmi? 1. Alhamdulillah 1. On the way 2 ya Bang Fahmi. Mudah-mudahan. Amin. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Bang Fahmi. Kita mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya juga. Ini dari Ian Loksmawe, mahasiswa yang magang di OIP. Tadi pertanyaan dari alumninya, tapi ini banyak pertanyaan kita yang hampir mirip ya pertanyaan sebenarnya. Pertanyaannya banyak yang beberapa yang hampir mirip. Pertanyaan dari Agina. Tadi pertanyaan Alsam alumni dari Ian Loksmawe, ini sekarang mahasiswa aktif yang lagi magang di OIF UMSU. Gina nanya, izin bertanya apa kira-kira program studi magister yang masih linear dengan program studi ilmu falak ataupun astronomi. Magister ilmu falak atau astronomi ya yang linear. Mungkin ini bisa dijawab dulu dari Kak Aji selaku pelaku yang sedang menggeluti the way magister. Insyaallah kita doakan semoga diperlancar. Kami persilakan Kak Aji. Berarti pertanyaannya magisternya yang ada hubungannya sama astronomi ya. gitu ya? Ya. Oke, berarti sebenarnya saya mikirnya kalau magister malah ambil astronominya gitu, karena astronomi itu udah cukup spesifik gitu kan. Jadi misalnya di awalnya matematika, kalau dia pingin banget belajar astronomi ilmu falak, ya udah dia ambilnya nanti magisternya di ilmu falak astronomi gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ada benar-benar astronominya banget, yang tetap masih ada hubungannya. Sekarang kan ini zamannya multidisiplin ya, jadi penelitian tuh multidisiplin. Misalnya dia biologi gitu, dikombin sama astronomi jadi astrobiologi gitu, kimia sama astrokimia dan lain sebagainya. Jadi kalau apalagi magister kan, itu kan ada penelitian ya, apalagi dia yang magister by research gitu, yang memang fokus penelitian, dia bisa
bisa tetapin dulu dia pengen melakukan penelitian apa, fokus bidang penelitian dia pengen apa gitu. Misalnya dia tertarik banget nih sama pencarian kehidupan di luar bumi gitu misalnya. Ya udah dia coba ambil astrobiologi gitu. Ada teman saya dia S1-nya geologi, S2-nya dia di planetary science misalnya. Planetary science itu kan nggak astronomi jurusannya atau nggak ilmu falak gitu. Tapi planetary science atau space science lebih kepada eksplorasi luar angkasa dan lain sebagainya. Nah gitu. Sama tadi sih ada di ITERA, tapi S1-nya ya saya tahunya. Science atmosphere gitu. Masih berkorelasi semuanya. Oke. Terima kasih Kak Aji. Pertanyaan dari Kak Aji saya rasa juga sudah cukup menjawab ya. Kalau mungkin dari linearnya ini mungkin Gina orientasinya mungkin mau jadi dosen ya. Karena linear itu mungkin pertimbangannya juga seperti untuk kepangkatan dan lain sebagainya. Kalau yang pasti Gina kalau dia pure karena hanya ingin menambah wawasan, ya nggak masalah. Mau yang penting yang berkaitan dengan astronomi, mau itu jurusan yang dibilang Kak Aji tadi juga nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya tipsnya juga kalau mau linear secara administrasi, mungkin bisa intip dari gelarnya. Kalau dia gelarnya itu senada, itu biasa nggak jauh-jauh beda. Itu linear bakal nanti proses administrasinya. Oke, saya rasa sudah menjawab dan kita mungkin bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Bang Rahmatul Fahmi. Ini mungkin dari orang Sumut ini yang penasaran dengan Observatorium Hilal Aceh, Bang Fahmi. Di Observatorium Aceh sekarang apa yang sedang dikembangkan? Apakah ada buka kunjungan rekreasi atau tidak? Barangkali mungkin bisa ajak keluarga ke sana. Oh, dia mau bawa keluarganya ke sana, Bang Fahmi. Silakan, Bang Fahmi. Ya, kita kebetulan berada di lokasi wisata ini, di sebelah observatorium langsung dengan pantai wisata. Tetapi observatorium kita tidak menerima kunjungan wisata, akan tetapi kunjungan belajar. Kalau dari siapapun yang ada keinginan untuk belajar, kita welcome siapapun. Dari keluarga mau datang, silakan beritahu kami kapan mau datang, nanti kita agendakan. Tetapi kalau datang untuk lihat-lihat, kita tidak menerima hal seperti itu karena ini kantor, bukan apa namanya, bukan tempat publik seperti itu. Nah, tetapi siapapun yang datang, walaupun itu cuma 1 orang, 2 orang, tetap kita layani dan kita ajarkan. Mereka misalkan mau belajar spesifik tentang apa? Tentang tata surya. Oh, anaknya ada 2, yuk silakan datang. Beritahu, datang, gitu. Nah, tetapi tidak untuk wisata, gitu. Sangat menarik. 1 orang juga bisa, mungkin jam bisa diberi. Kali ada yang mau apa? Kunjungan edukasi. Iya. Yang mau datang, tapi bagi siapapun yang mau datang itu disurati dulu karena kami di sini tenaganya terbatas. Yang aktif di sini cuma saya 1 orang. Kemudian nanti ada tim kami yang lain tersebar, ada yang di madrasah, ada yang di KUA. Kalau misalkan itu sudah terjadwal, kami bisa panggil kembali tim kami itu untuk sama-sama di sini mengajarkan melakukan kegiatan edukasi falakiyah. Kalau jumlahnya banyak. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kami ada kegiatan ke luar daerah misalkan atau ada turun ke lapangan ukur kiblat dan tahu-tahu langsung datang nggak ada orang, nah nggak bisa. Atau kami mungkin ada kegiatan di Kanwil seperti tadi pagi, jadi tetap harus diberitahu terlebih dahulu supaya dapat kita jadwalkan dan tidak berbentrokan pula nanti. Suratnya itu dikirimkan ke atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Aceh. Seperti itu. Silakan, gratis, tidak ada biaya. Baik, Bang Fahmi, luar biasa ya. Ini buat sahabat-sahabat yang yang semangat mendalami ilmu falak, ini Observatorium Hilal Aceh sangat luar biasa, membuka tapi disuratin dulu dan ikuti tahapan-tahapan dan prosesnya. Jangan langsung nyerobot ya, Bang Fahmi. Itu kita buang ke pantai nanti itu ya, Bang Fahmi, kalau yang begitu-begitu. Baik, terima kasih Bang Fahmi jawabannya. Selamat bergabung juga ini Besti OIF Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat bergabung. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga nanti bisa ditaruh di kolom komentar. Saya rasa
pertanyaannya sudah secara umum terjawab karena ada beberapa pertanyaan yang nyerempet-nyerempet dan sama sebenarnya terkait proses perkembangannya. Tadi sejarahnya udah di awal udah dibahas panjang. Oke, ya mungkin terakhir sebelum nanti saya coba jawab pertanyaan dari Bang Roni Aldebaran, tips dari Kak Aji dan Bang Fahmi bagi yang ini nih, orang yang mau ambil jurusan mufalak atau astronomi, itu tipsnya gimana? Misalnya harus melakukan hal-hal ini, maksimalkan di sini, gini-gini. Itu mungkin bisa dijawab. Ini makhluk kosmik, namanya astronomi sekali, makhluk kosmik. Terima kasih, makhluk kosmik. Mungkin bisa dijawab dari Kak Aji dulu, baru Bang Fahmi. Silakan Kak Aji. Tips. Tipsnya kalau misalnya biasanya nih orang-orang yang dia pingin ambil jurusan di astronomi, di ilmu falak tuh memang kayak tadi Abang Roni abangnya itu memang dari SMA tadi kan, dari Alia tuh udah ada ketertarikan. Nah, biasa orang-orang yang masuk jurusan tuh memang dari awal tuh udah ada ketertarikan di astronomi. Jadi ya udah, kalau misalnya masih SMA nih, dieksplor lagi aja gitu. Sebelum menentukan jurusan, yang dieksplor lagi aja astronomi itu belajar apa aja. Karena banyak yang kemudian kecilik ya, dikiranya belajar astronomi itu ngamatin bintang, terus dipotret bintang, udah gitu selesai. Padahal isinya adalah begitu banyak matematika dan fisika gitu. Jadi harus dieksplor dulu sebelum pilih jurusan. Nah, kalau misalnya tetap kekeh nih, oke mau masuk astronomi, ya udah, welcome gitu kan. Nanti ketika kuliah, yang perlu dimaksimalin adalah ya semua kuliah harus begitu ya, aktif di kelas dan aktif di luar kelas. Dalam artian gini, kadang-kadang dosen itu tuh ada proyek-proyek penelitian gitu. Nah, kalau misalnya memang pingin fokus gitu di astronomi, di ilmu falak, datangi dosennya gitu. Biasa tuh dosen-dosen tuh suka yang bilang, pintu saya kebuka lebar, kalau kalian ada apa aja silakan datang gitu. Nah, datangin aja, jadi menjalin networking dengan dosennya gitu. Jadi itu peluangnya di kemudian hari itu sangat besar gitu. Jadi kita ikut proyeknya dosen, jadi kita terlatih sedini mungkin gitu untuk melakukan riset gitu, untuk bagaimana sih berkolaborasi di dunia akademik dan lain sebagainya. Dan memaksimalkan misalnya gini, pembelajaran tertentu di kelas itu kan susah misalnya. Nah, jangan cuma berdasarkan yang ada di kelas gitu, apalagi sekarang gitu, zamannya sangat banyak banget informasi tadi yang saya bilang, kayak abangnya bilang juga, ikut pelatihan dari observatorium apa gitu, ikut course online apa gitu. Itu sangat membantu sih menurut saya gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Aji dan atas tipsnya. Semoga jadi tips dan trik untuk yang sedang menempuh pendidikan di dalam program studi astronomi maupun ilmu falak juga yang bakal akan. Mungkin dari Bang Fahmi ada juga tambahan, kami persilakan Bang Fahmi. Iya, dalam banyak kesempatan saya itu sering menemui orang yang takut belajar ilmu falak karena ditakutnya susah. Banyak hitung-hitungannya. Ada sinus, kosinus katanya di trigonometri yang mereka tidak kuasai. Nah, kalau saran saya sih sebetulnya itu jangan takut. Karena ketika kita sudah bisa, rasa takut itu hilang. Ini asal rasa takutnya ini karena tidak tahu saja. Ketika kita sudah tahu, nanti kita tidak takut lagi. Kemudian yang kedua, itu harus ada keinginan besar dari diri kita sendiri untuk tidak membatasi diri dengan apa yang sudah kita ketahui. Kita harus terus explore. Saya aja dari jurusan pendidikan bisa sampai jadi bikin aplikasi ilmu falak kok. Apalagi adik-adik yang memang tekun di jurusan ilmu falak. Nanti kalau misalkan ada yang ingin tahu atau ingin belajar, ingin tanya-tanya tentang pemrograman ilmu falak, boleh nanti DM saja Observatorium Aceh, nanti kita akan bantu untuk diskusinya. Saran saya itu saja, jangan takut, masuk aja terus, nanti jangan berhenti untuk belajar. Dengan semangat yang tinggi, saya yakin insya Allah semuanya bisa. Baik, terima kasih tips-tips yang selalu dari kedua narasumber kita juga memang sudah hari-hari kehidupannya berurusan dengan astronomi dan ilmu falak. Itu sudah menuju expert. Jadi kita doakan kedua narasumber kita ini semoga karir juga dan keilmuan semakin bertambah terus. Kita doakan lancar-lancar urusannya. Terima kasih atas jawabannya. Tapi kita akan coba jawab pertanyaan dari
apa namanya dari Bang Roni, tapi ini kayaknya kebetulan saya aja yang jawab ya. Tantangan atau hambatan apa yang dihadapi oleh pengurus OIF UMSU dalam merancang suatu program? Oke, terima kasih Bang Roni karena Anda kebetulan bertanya dengan uh, di forum ini. Kebetulan saya juga termasuk yang mengurus program-program yang ada di OIF, selain juga tentunya sekretaris dan rekan-rekan yang lain. Untuk tantangannya sendiri, yang pertama, yang pastinya ini mungkin memahami juga ada kesamaan ya tentang sebuah program yang diagendakan itu. Yang pertama, memang kalau kita akui minat masyarakat itu terbilang masih cukup rendah di bidang ilmu falak atau astronomi ini sendiri, sehingga ketika kita melakukan berbagai program, katakanlah apa namanya FGD ataupun kursus falak course, kemudian observasi bersama di luar daerah yang langitnya masih ideal, itu memang masih cukup sedikit. Walaupun memang ada yang, tapi relatif beberapa event sekaligus dia orangnya relatif kita temui karena memang hobi ya. Banyak juga yang dia kecuali kalau kita buat kegiatan di pusat kota itu biasa membludak memang. Kalau kita buat public outreach seperti INOM dan lain sebagainya, itu rata-rata memang pasti ramai kalau biasanya. Oke, itu kalau kegiatan dari sisi mungkin pengenalan, promosi ataupun edukasi astronomi. Dan kalau dari sisi penelitian lagi mungkin lebih sedikit lagi. Tadi kan itu dari aspek public outreach-nya, itu kita memang apa namanya, kita ada OIF camp, ada pelatihan, pengukuran arah kiblat juga begitu, ada beberapa yang ya biasalah itu problem di lapangan yang bahkan apa namanya jamaah juga pro dan kontra terhadap keputusan arah kiblat dan lain sebagainya, itu lumrah lah dan memang sering terjadi di sepanjang peradaban apa namanya Muslim Islam. Saya rasa cukup menjawab Bang Roni. Bisa nanti kita bisa bahas itu lebih lanjut lagi. Bang Amar Firdaus, ini setelah acara ini saya hubungi Bang Amar. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Saya rasa sudah cukup live kita pada hari ini. Saya rasa cukup ya Bang Pami dan Kak Aji. Ya, boleh. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh Sobat OIF yang sudah bergabung. Nanti ini arsipnya bakal kita upload di YouTube OIF UMSU. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.